Maka nanti di Jawa Timur akan muncul tokoh perempuan. Tapi sekarang belum muncul, dia adalah merupakan penjelmaan dari Jawa Tengah. Adalah merupakan Ratu Sima. Sekarang ini ya memang sudah perang dunia. Iya, perang dunia. Iya, ya. Tapi mengapa misalnya sekarang itu di Filipina BBM sudah 55.000 di sini. Betul. Taubat itu kan dari taba ya tubuh taubatan kembali. Makanya kenapa di Quran itu beda dengan Injil, Taurat semua itu banyak ayat suruh kembali. Tapi gini, sekarang ini kan momen perang dunia, Pak, ya kan? Kayaknya memang kalau soal pangan tuh Indonesia bakal tetap akan aman, akan melimpah gitu ya. Tapi mungkin saya butuh analisa kali ya tentang perang dunia ini menurut perspektifnya Pak Kodim seperti apa? Apakah Indonesia akan atau gimana gitu, Pak? Enggak. Jadi sekarang ini ya memang sudah perang dunia. Iya, perang dunia. Iya, ya. Tapi mengapa misalnya sekarang itu di Filipina BBM sudah 55.000 di sini. Betul. Nggak mau membuat Indonesia itu mengalami seperti Filipina 55.000. Alasannya apa, Pak? Loh, karena kalau orang Indonesia itu nanti itu tertekan, itu terjadi amuk massal. Maka kata amuk itu hanya ada di sini. Ya. Orang Inggris pun akhirnya ngimpor kata amuk di sana. Itu jangan-jangan caranya Pak Prabowo supaya iya, ya, dia paham gitu loh. Tapi subsidinya besar banget dong berarti. Iya. Enggak, ini memang uang kita. Oke. Kan gini kan, sama ketika terjadinya 98, dulu kenapa misalnya Pak Harto itu kok utang itu kecil, utang itu. Tapi kok ya ayem-ayem saja Indonesia. Ya karena adanya uang-uang kita itu yang pada waktu 45 itu kan contoh Jogja, ya Yogyakarta. Itu 57.000 ton emas disita Inggris. Betul. Ya kan? Dapat dibayangkan itu. Nah, sebanyak 120.000 ton emas itu kan dirampas Jepang, tapi karena Jepang kalah perang, jadi dirampas Amerika. Nah, makanya Amerika tetap ngasih kita itu. Ya. Mereka kan nggak ingin diberontak dan sebagainya itu. Ya. Menurut Pak Kodim ya teman-teman yang hidup di kampung di desa akan tetap aman-aman aja. Ya untuk Indonesia ya aman. Dan karena rasa aman itulah bangsa ini sejak dulu nggak pernah merasa dijajah. Padahal dijajah. Karena merasa aman. Karena merasa aman. Ya sekarang ini ya dijajah. Masih kita ini. Tapi merasa aman. Merasa dijajah. Saking ngapi aneh wong Indonesia, wong Nusantara. Merasa aman. Merasa aman. Merasa aman. Tadi kan gini kan, sebenarnya ya kita ya untuk belajar terbatas ini kan penjajahan, ya kan. Tapi kita tidak sampai terjadi pergolakan karena itu tadi ada rasa aman. Ya, ada yang misalnya ya orang tamat sarjana nganggur gitu ya cukup lah memang nggak ada lapangan kerja coba. Sampai suatu hari orang Jepang, karena saya kan pernah bekerja di perusahaan Jepang. Betul. Anda itu enak hidup di sini itu. Ya, merasa lapar ada orang yang memberi. Tapi di negara kami lapar nggak ada orang yang memberi, mati. Ya, nah di sini ada orang yang memberi. Oh iya betul. Nah, kembali ke soal yang tadi ya, Pak. Ada reinkarnasinya Prabu Siliwangi, ya kan? Bung Karno, Prabu Brawijaya V dan lain sebagainya gitu. Kita tahu di dalam masa perang kayak gini itu kalau dikomparasikan dengan negara-negara yang lain kan salah satu keunggulan Republik ini kan menang di pangan, dan isu pangan ini ya bakal jadi rebutan nanti kan. Nggak ada yang bisa menolong dunia ini kecuali Indonesia. Hanya Cak Nun. Betul. Kecuali Indonesia. Belum sakit gitu. Bagaimana Abah bisa nggak ini menghubungkan atau jangan-jangan setelah ini akan muncul tokoh-tokoh yang memang benar-benar membawa Nusantara menuju kapten kesebelasan dunia atau gimana? Betul. Karena kalau menurut pemahaman Abah dan Abah yang sudah Abah rasakan dan lihat secara batin, memang segalanya memulai dari sini, kan dari semua. Maka satu-satunya negara di dunia, coba lihat, yang
yang kita punya hampir 1.200 bahasa, 800 suku. Tapi kita ada 17.000 pulau. 17.000 pulau, nggak ada yang berantem. Tapi mereka yang punya 4 suku kayak Yaman, perang dari dulu sampai sekarang. Sampai Afghanistan, habis-habisan. habis-habisan telanjang. Akhirnya mereka kelaparan. Karena kita ini punya segalanya. Tadi kayak Mas Kojim bilang, kita ini sudah dijajah, tapi nggak terasa terjajah. Karena nyaman. Nyaman. Karena apa aja ada. Tadi semua. Nah, kaitannya dengan perang Iran sekarang ini juga bagian dari paralel dari proses itu. Mempersiapkan Indonesia nanti akan kembali menjadikan sangat penting. Kembali di sini. Makanya kan sebetulnya perang ini kan demand dan supply tidak sesuai. Pada saat energi sudah bermasalah, bagaimana suplai gandum antara yang disuplai Rusia dan Ukraina ke Eropa. Inilah juga yang memicu perang. Artinya demand dan supply jumlah manusia yang melewati batas. Dan kalau udah bicara pangan, berarti akan kembali lagi negara yang disiapkan Tuhan. Karena kita ini 4 musim, 2 musim. Mereka itu 4 musim. Maka pertanian kita aman sebetulnya. Energi aman tadi semua. Dan kita ini berada di ring of fire itu walaupun ada risk dan ada juga potensi baik dan buruk. Tapi tetap justru karena itulah negara ini subur, makmur, gemah ripah sebenarnya. Makanya tokoh-tokoh itu akan muncul kembali. Dan sekarang sudah muncul ponggawanya kayak KDM gitu. Itu baru ponggawa. Itu baru ponggawa. Baru ponggawa itu. Dan dia sudah peduli kepada pohon, kepada hutan, kepada semua. Alam kembali. Dikembalikan alam, dihidupkan. Karena alam ini ya jiwa kita, ruh kita. Maka siapapun negara yang sudah bertahan pada alam itu mengembalikan, menghidupkan ya tadi. Maka nanti di Jawa Timur akan muncul tokoh perempuan. Tapi sekarang belum muncul, dia adalah merupakan penjelmaan dari Jawa Tengah. Adalah merupakan Ratu Sima semuanya. Aku teringat waktu ada salah satu orang lagi ngopi gitu di kafe sama KDM. Sama teman-temannya gitu. Nah salah satu teman bilang, aku tuh punya anak deh, agamanya nggak jelas, tapi dia tuh peduli sama alam. Kalau ada pohon ditebang, dia tuh kayak sedih gitu katanya KDM. Ya itu justru yang benar katanya. Iya, iya. Jadi memang proses, yaitu tadi. Jadi kita sedang berproses, namanya dalam berproses, ya kayak orang membuat roti. Jadi ya ada yang cacat jadi buangi kan gitu. Okay. Nanti yang jadi ya itu muncul. Ya, makanya kan gini, kalau misalnya Prabu Siliwangi itu turun seperti wajahnya dulu, bisa orang nggak percaya. Tapi dia akan turun sesuai dengan kondisi sekarang. Tapi nanti dari sikap Panu itu Kelihatan. Nyata. Gitu loh, Nyata. Ya, Inilah orang sekarang Nusantara harus mulai paham tentang hal ini. Itulah juga tentang kisah Sabdo Palon menagih janji itu. Bagian daripada kisah itu. Dan karena kembali akan ke Nusantara, maka itulah pemilik global, elit global, pemilik duit. Itu nggak mau sebetulnya. Nggak mau. Sebetulnya kan kisah ini sudah ditulis oleh Plato. Tentang luar biasanya Nusantara ini. Cuma dulu orang dibelokkan kisahnya sehingga orang mencari the lost city Atlantis, dia nyarinya di kepulauan Atlantik, yang nggak ketemu. Tapi sekarang Profesor siapa Jensen itu yang profesor orang Belanda dari Leiden, wow sekarang ternyata the Atlantis City, the lost city adalah inilah Nusantara ini. Nah itu. Makanya dengan perang ini sekarang ini, nanti tinggal berapa lama ini adalah sebetulnya akan makin mengukuhkan pentingnya Nusantara. Sebetulnya kalau menurut Abah. Inilah kebangkitan kayak contoh Bang Kojim sudah muncullah spiritual. Yuk nggak tahu nggak dari mana munculnya itu. Dan lebih berani lagi. Dan lebih berani, beda dengan dulu. Iya beda ya. Beda apalagi ada pasti apa karena tadi nanti ke depan akan lebih berani lagi. Iya. Itu bukan tentang berani sebetulnya, tetapi jiwa yang tertahan. Iya. Kita nggak ada urusan dengan berani. Nggak ada. Pokoknya seperti didorong. Mengucapkan gitu. Akan meledak, akan keluar sendiri. Gitu. Tadi sih. Itulah spiritual. Jiwa yang tertidur. Yang selama ini ditidurkan. Dipaksa tidur. Dipaksa mati. Gitu Mas Hendra. Sama kemarin waktu saya di Jogja ngobrol sama Gus Jenderal.
Pak Nur Wahid. Ya, itu kan. Ya, itu. Beliau sampai kemudian ngitung dengan detail, termasuk Sabtu Palon Nage Janji dikaitkan dengan ini. Nanti kejayaan Islam yang selama ini merasa benar sendiri segala macam itu akan runtuh tahun 2052 atau berapa kayak itu tuh dihitung kayak gitu sampai kayak begitu gitu. Cuman maksudnya pemahaman-pemahaman yang kolot, yang pakai nasab, yang pakai kayak gitu kali ya Pak ya. Kalau agamanya tetap ada mungkin ya Pak ya. Gini, agama itu kan baju ya. Jadi ada yang masih membutuhkan baju, ya monggo. Tapi yang jelas sudah tidak lagi bagian dari bagian dalam kehidupan manusia itu sudah tidak. Tapi bagian baju. Ya ada yang senang pakai baju lurik, bajuan, ya terserah, nggak ada masalah. Tapi sudah banyak yang telanjang nanti. Gitu. Jadi ini proses. Ya. Sama kemarin itu seharian bahas termasuk energi. Kenapa kita ini kok dibuat murah terus tetap. Ya, yang lain kan kabut. Sebab kita ini, saya beritahu itu ada teman yang lulusan elektronik kan yang mengerjanya di itu. Antara Kalimantan Sulawesi itu ada lipatan arus air. Jadi itu bisa dibangun turbin raksasa yang bisa mengcover, menerangi seluruh dunia. Cuma kita masih dikunci. Kita belum bisa membuat storage-nya. Jadi kan kalau turbin ini gede ya kan butuh storage untuk ini menyimpannya itu. Nah, kita sekolahannya di situ yang tidak dianu gitu kan. Ya. Jadi contoh tahun 96. Ini contoh ya. Di kita belum ada jurusan IT di kita ya. Padahal anak saya pada waktu itu kuliah di Malaysia, anak yang nomor 1 itu ngambil jurusan IT untuk bisnis. Jadi kita dengan Malaysia saja sudah terlambat. Ya. Sekarang kita baru ada IT ya, terus selalu terlambat gitu. Ya. Jadi disinilah yang harus didorong ya untuk ini tinggal gimana kita storage untuk energi itu. Nah kalau itu sudah terbuka ya nanti kalau disumpet terus ya pasti ada yang bisa membuka, ya kan? Itu bisa untuk seluruh dunia. Ya, dulu ya ada Sada Urip, itu juga pusat energi. Ya, Sada itu suara, ya, Urip itu hidup. Ya. Jadi dulu di situ itu kalau sudah jun energinya, terang kampung itu tidak pakai lampu-lampuan. Nah, jadi seperti begitu. Ya, oke Pak Kojem. Nah, aku sekarang pengen masuk ke ini, Bah. Kalau ngobrol sama Pak Kojem itu kan biasanya kita sering diskusi tentang daya, permana, peranawa. Wah, itu khas kalian beliau. Orang itu kalau kebaikannya banyak, Bah, ternyata bisa memunculkan keajaiban-keajaiban dan kemudahan-kemudahan di dalam hidup. Betul. Sawab atau apa namanya gitu ya, Bah. Betul. Ya? Bah, bisa nggak ceritakan pengalaman pribadi gitu? Keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam diri Abah yang mungkin barangkali diceritakan ke banyak orang, nggak percaya gitu. Ada nggak, Bah? Sharing, Bah, pengalaman, Iya, Bah. sebetulnya dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab hadis, sebenarnya bahwa Al-Quran itu menyuruh kita itu sebetulnya bukan menyembah Tuhan, bukan puasa, bukan apa sebenarnya hakikatnya. Itu instrumen. Ya, maka sebetulnya yang diminta oleh Tuhan itu adalah kebaikan. Maka kenapa banyak orang tidak melakukan kebaikan walaupun ibadah ditolak oleh Tuhan kan? Maka intinya adalah kebaikannya itu. Nah, Abah juga begitu dulu itu. Dulu itu saya nggak ngerti apa-apa, Mas Hendra. Saya itu pernah jadi tukang tembok, saya pernah jadi tukang ojek. Tapi saya berusaha berbuat kebaikan. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika, sesuai dengan kemampuan. Terus kita menghijaukan gunung. Saya nggak niat waktu itu menghijaukan gunung, tahu-tahu didorong jadi calon bupati, walaupun kalah. Ya. Itu gara-gara menghijaukan gunung. Karena bagi saya bahwa alam ini ada al-alamu mir'atu al-haq, alam ini cerminan Allah itu sendiri. Itulah kalau Ibnu Rus kan meyakini alam ini tetap akan ada. Itulah perbedaan Ibnu Rus dengan Imam Ghazali tentang at-tahaput
mereka berdebatkan dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Kata Ibnu Rus, dunia ini akan tidak ada. Dan mereka yang eksis adalah mereka yang terus berbuat baik. Karena sifat Allah itulah ahsin kama ahsanallahu ilaika. Sampai pada titiknya Mas Hendra, saya didorong menjadi calon bupati waktu itu karena saya berbuat baik. Dan baru setahun ini saya eksis adalah di YouTube, itu adalah karena tadi banyak penyimpangan kalau menurut saya dari Gunung Rohani yang menjual ilmu ya. Saya tidak ridho itu. Sesuatu yang murni itu dikotori. Bahkan gitu kan pernah tadi. jadi korban. Ya, pernah jadi korban kan gitu kan tadi semua. Yang mengaku dirinya duriat tadi semua kan tadi semua. Maka itulah saya mau. Sementara kegiatan Abah itu tadi bedah rumah, bedah pondok, bedah apa. Maka 3 tahun ini majelis kami ini digerakkan. Tubuh ini digerakkan oleh dia untuk berbuat baik itu. Karena pada saat frekuensi kita ada pada dia, kita digerakkan oleh dia untuk menyatakan bahwa dialah sang pemilik kebaikan itu. Kita ini hanya alat saja, bukan sebaliknya petetang-petenteng. Saya udah berbuat baik. Alhamdulillah nih saya dengan jemaah ini udah 30 pondok yang kita sudah bangun gitu kan. 9 adalah 0, yang lainnya kita renovasi total. Bedah rumah, saya terus. Bahkan besok nih kita berangkat nih. Ada 1 ke Sukabumi, 1 majelis dan 2 pondok yang kita. Karena disitulah ternyata akan terbuka lah. Termasuk kebahagiaan. Hari ini saya berangkat ke Eropa nanti. Itu semua itu kebaikan itu. Tanaman kebaikan akan berbuah kebaikan. Selalu begitu. Bahkan ilmu pun ditambah. Dan kata Quran kan, siapa yang melakukan kebaikan akan diberikan yufaqihu fiddin. Mereka diberikan paham. Allah akan membuka rahasianya. Bukan petantang-petenteng, saya jago kitab, tapi tidak pernah berbuat kebaikan. Akhirnya malah tidak akan ada ilmu yang tercerahkan di situ. Mas Hendra. Respon Pak Kojim dong bahwa ketika kemudian jalan hidup seseorang bisa jadi lebih mudah, terus tiba-tiba dikenalkan seseorang mendapatkan sesuatu pencerahan, itu ada kaitannya dengan tabungan kebaikan-kebaikan. Iya. Makanya kan intinya kan gini kan, Tuhan itu kalau boleh kita sebut istilah nama Tuhan ya. Iya. Karena Tuhan itu sebenarnya tidak punya nama. Iya. Tidak, betul. Nama itu diberikan kan karena ada 2, 3, 4 dan sebagainya. Kalau cuma 1 itu ya nggak punya nama. Iya. Nah, semua ini sebagai makhluk itu sudah difasilitasi. Ya, untuk dunia hewan misalnya kan ya sudah hidup itu menjalankan apa yang diberikan itu, fasilitas yang diberikan itu. Nah, manusia ini kan diberi lebih. Biasa kan kalau manusia fasilitasnya lebih itu ada yang bisa menggunakan, ada yang tidak. Ada yang tidak, malah nyasar ke sana Nyasar kemana-mana. kan seperti itu. Ya. Nah, kita ini ya memanfaatkan istilahnya fasilitas. Jadi makanya saya ketika menerangkan la in syakartum la azidannakum. Kesalahannya kan la in syakartum itu ya dianggap seperti syukur, ya terima kasih ya, bukan. Iya. Ya, kita terus beramal kebaikan, ya itu lain sakartum. Iya. Ya, kalau itu dilakukan terus, action. Terus bertambah. Ya. Iya. Tapi walain kafartum. Nah, padahal kafartum ini kepada siapa saja kan? Yang tertutup. Orang boleh ngaku Islam tapi kafartum. Iya. Ya. Orang boleh, akhirnya orang beriman tapi kafartum. Artinya tidak pernah bisa melakukan kebajikan karena sudah tertutup. Nah, maka diingatkan di situ kan, lihat bunyi kalimatnya, la in syakartum la azidannakum. Ya, apabila kamu bersyukur, kami menjadi situ kami. Kami akan menambah. Tapi wala in kafartum, apabila kamu menutup diri, di situ bukan kami lagi. Inna adzabi lasati. Ya, jadi sungguh azabku itu sangat keras. Kenapa tidak azab kami lagi? Karena kita sudah difasilitasi, tapi nggak digunakan, gitu. Jadi surga dan neraka juga di situ sebetulnya. Di situ kan gitu. Yang disebut surga kalau kita ngerti, kita manfaatkan sesuai kehendak pemberinya. Surga, maka akan mancing yang lain-lain tadi. Tapi kalau seandainya kita kapartum, tertutup, neraka, ya apa pohonnya udah lu tebang, terus buahnya di mana? Nah itu gitu kan tadi semua. Nah, Abah sama Pak Kojim ini kan konsisten dari dulu untuk kemudian mentransformasikan pemahaman-pemahaman yang
berbeda dari mainstream. Artinya ya ustadz-ustadz yang terlalu kanan kayak gitu ya, dikit-dikit dalil sesat ya kan, kafir dan lain sebagainya kayak gitu ya, bid'ah, dolalah segala macam gitu kan. Nah, kadang kan jenengan dihujat lah. Hah? Jenengan dihujat. Nah, kan? iya. Pak Kodim juga dihujat. Sebenarnya kalau Kenyang menurut wisan. kenyang. Responnya Abah saat dihujat dan bahayanya orang yang menghujat itu apa? Ya kembali ke dirinya. Itulah. Bagainya kalau bagi Abah sebenarnya apa ya? Yang disebut menghujat itu adalah mereka mengatakan kita ini, Abah itu bikin agama baru di Jawa Barat. Agama baru. Abah itu bikin pemahaman baru. Sampai ada bahasa mereka, fi'il mudhari nggak bisa dijadikan fi'il madi. Fi'il mudhari nggak bisa gitu. jadi fi'il madi. Gitu kan bahasa dia. Tadi semua, iya bisa berubah. Fi'il mudhari itu semua tentang hari ini akan datang itu fi'il mudhari. Iya. Tapi pada saat sudah amil jajem dengan lam bisa berubah dengan zaman hal. Zaman hal itu mudhari bisa jadi madi. Hari ini sekarang ini kata dulu itu nanti. Tapi hari ini sekarang ngomong nanti itu adalah dulu. Tapi yang waktu kita sampai di alam itu sekarang. Nah inilah kadang-kadang orang. Makanya kalau bagi Abah bukan kita keluar dari ekstrim. Justru mengembalikan. Tapi karena udah nyimpangnya jauh dirasa yang mengembalikan disebut ekstrim. Tadi semua. Makanya tobat itu kan dari tabah ya tubuh taubatan kembali. Makanya kenapa di Quran itu beda dengan Injil, Taurat semua. Itu banyak ayat suruh kembali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara wa syari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin. Suruh kembali. Ibaratkan sekarang manusia ini layang-layang. Sudah jauh dari golong. Dia gak sadar lagi siapa dirinya. Tuhan, kata Tuhan, ayo gulung lagi. Balik lagi. Nah, Abah dan Pak Kojim ini mengembalikan digulung. Dikiranya sesat. Justru ingin menolong mereka begitu. Makanya pada waktu podcast yang lalu kan saya sampaikan kan. Mulai saya sampaikan jangan mudah mengatakan sesat kepada orang. Karena Anda nanti yang tersesat. Iya. Kalau orang sudah tersesat, perasaannya itu benar padahal tersesat gitu Iya, loh. betul. Nah, itu. Jadi jangan mengkafirkan orang. Loh, hadisnya juga begitu kok. Iya. Jangan mengkafirkan orang. Oh iya, siapa yang mengkafirkan kata Nabi maka dia akan tidak akan dimatikan sebelum kekafiran itu pindah pada dirinya. Jadi di situ. Dan yang lebih sering Mas, yang saya ngeri adalah orang yang selalu menghujat begitu. Dia itu tidak akan berkah hidupnya. Lah ya iyalah. Lah iya. Karena tertutup kan? Tertutup. Itulah yang saya itu lebih Mas Hendra, nggak marah mereka bilang saya sesat apa semua. Saya lebih sedih dampaknya kepada mereka. Daripada ucapan mereka pada saya lebih sedih lagi dampak ucapan mereka pada dirinya. Itu yang saya lebih sedih. Saya nggak peduli disesatkan, dikafirkan. Permana juga bisa bikin minus energinya ya Pak Kojim. Oh iya. Kalau yang minus. Nek minus ya cepet mati ya. Nah ini yang mengkafirkan Abah ini udah banyak berguguran makin pada mati ini semua gitu. Yang dikafirkannya makin sehat, malah jalan-jalan ke Eropa kemana gitu kan tadi, ke Australia semua enjoy hidup gitu kan tadi semua. Padahal mereka itu pada jauh dari saya umurnya. Jadi maaf ya, jadi saya menyaksikan itu orang paling frontal menyerang Abah itu berapa orang udah KO itu sekarang semua. Nah, itu. Ya KO lah kalau kita. Makanya saya supaya tidak orang itu nggak KO tapi sadar. Iya. Saya nganggap dia masih anak kecil. Betul Pak, betul. Gitu, kan. Tapi sudah didungano sebagai anak kecil kok masih saja salah dewi. Kalau KO salahnya sendiri. Tapi kita kan nggak ada niat untuk sama sekali gitu. Nah sekarang dengan saya Abah lagi menyaksikan 2 bulan ini termasuk tamu yang kemarin tuh luar biasa itu. Dia ngerti Bung Karno, dia ngerti Brawijaya 5, dia ngerti itu kayaknya dia itu dia bilang saya nih udah semuanya link. Itu juga saya menyaksikan Mas Hendra sekarang ini. Bangkitnya spiritual itu membuktikan bahwa kesadaran yang pernah dibangunnya dulu itu yang sempat tertahan sekarang tiba-tiba dengan pengaruh kita orang-orang yang membukakan pencerahan si rohani itu hidup. Bang gitu kan tadi. Tiba-tiba kayak dia tertidur. Buka matanya gitu kan tadi semua.
Maka hari ini jangan aneh kalau followernya Ngaji Roso akan makin banyak. Karena kesadarannya akan meningkat tadi semua. Dulu dia juga nggak ngerti. Sama kayak Abah, saya itu paling penentang Pak Kojim. Saya ini orang pondok. Gitu ya. Kakek saya, buyut saya, sampai hari ini pun puluhan pesantren di Sukabumi itu keluarga saya. Sementara saya sekarang seolah-olah kemarin Lebaran tuh tadi semua, wah ini biang kerok katanya gitu, kata di semua. Iya, inilah sebetulnya. Tapi ya sudah, ya inilah. Katanya Abah saya tuh, nanti nggak usah khawatir ya kalau Ka'bah dibom, kamu udah punya Ka'bah sendiri di dalam. Gitu Pak Kocim. Kan waktu yang lalu sudah saya sampaikan, Iya. Ka'bah itu sampai dengan zaman Nabi itu masih ada 29. Karena peristiwa politik, pelan itu ditinggalkan yang satu itu. Satu, yang paling gede. Yang paling gede, kan gitu. Tapi sekarang Mas seperti kayak Sukron Makmun, kayak Basalama itu sudah mengatakan kalau kamu tidak mengerti hakikat Ka'bah, kamu nyembah berhala. Saya ada videonya. Ya iyalah. Iya, semuanya. Karena itu makanya kemarin termasuk yang datang kemarin. Mudah-mudahan Bah itu bomnya, misilnya Iran katanya nyasar satu ke sono katanya gitu. Kurang aja. Jadi sama kan kalau nggak memahami hakikat Allah, ya sembah pikirannya dewe kan. Nyembah gitu. pikirannya Iya. sendiri. Iya. Kalau sana itu Mas Hendra udah kena, semua akan ke sini nanti. Ke sini semua. Makanya Sekarang dipindah ke sono kan. Gitu. di dalam menulis buku surat Al-Fatihah kan saya beritahu ya Allah itu bukan nama. Iya. Karena itu dibentuk ya kan dari kata ya aliha ya'lahu al-ilah. Al-ilah Jadi itu al-hayalahu. sebenarnya Iya. yang menjadi tujuan. Tapi dibendakan ya Itu. udah kan gitu. Iya. Iya, Allah itu kan memang nama. Makanya Bismillahirrahmanirrahim itu kan dengan nama. Sementara Tuhan Allah yang Allah tidak punya nama, Nggak tidak punya punya nama. sifat, tidak Betul, asma, tidak punya betul. zat. Ya namanya baru itu Laisa Kamis. Ya kalau masih Iya. punya nama, punya sifat ya sama dengan Mas Hendra dong. Nah, ini kadang-kadang Bukan orang Laisa pengujud Kamis lebih juga. sayun ya, Pak Kojim, Ya ya. iya. Tuhan itu tidak punya nama, tidak punya asma, tidak punya af'al, sebetulnya tidak, sebetulnya. Maka dia tajali menjadi. Nah, Ya, jadi makanya kan kalau sudah hakikat ya udah yang namanya mulai dari af'al, sifat, asma, ya di kita zat, semuanya semua. sudah totalitas. Iya. Tadi yang udah telanjang. Tapi kan banyak orang masih mau pakai baju. Bajunya ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Ya berantem lah mereka gara-gara baju. Kan gitu kan tadi semua. Oke. Tapi insya Allah nih ke depan akan semakin baik. Ya. Tadi semua. Kayaknya itu Bah ya. Cukup karena Mas Koji mungkin harus Habis ini siap mau dulu ngisi kasihan. ya. Iya mau ngisi Teman-teman nanti beliau. yang mungkin ya, yang karena nih di Jakarta, yang dari Jawa Timur nggak bisa datang di mana-mana, nanti mungkin bisa ikut Mi'raj Kesadaran di Surabaya ya, teman-teman semuanya. Tapi kita senang sekali, saya bahagia sekali dengar percakapan kedua guru kita. Tetap mudah-mudahan tetap sehat, tetap menjadi orang tua kita semuanya di Ngaji Roso dan teman-teman yang lainnya. Makasih banyak Kak Basyatu, Ya, Pak terima kasih. Kojim. Ya, ini guru saya ini.